Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU sedang mengalami dualisme kepemimpinan. Dua kubu yang saling tidak sepakat sama-sama mengklaim diri sebagai pengurus yang sah dalam organisasi masyarakat keagamaan dengan anggota terbanyak di Indonesia ini. Saat ini, ada dua orang yang mengaku sebagai Ketua Umum PBNU. Keduanya adalah Yahya Khalil Stakuf yang merupakan petahana, serta Zulfa Mustafa yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas Ketua Umum PBNU oleh kubu penentang Yahya. Kubu Zulfa yang didukung Syuriah atau Dewan Pimpinan Tertinggi di pengurusan PBNU mencopot Yahya melalui sidang pleno yang mereka gelar di Jakarta pada Selasa, 9 Desember 2025. Zulfa yang juga keponakan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ditunjuk menggantikan Yahya dalam pleno tersebut. Meski begitu, Yahya menyangkal keabsahan sidang pleno ini. Dia merasa masih menjadi Ketua Umum PBNU yang sah untuk periode 2021 hingga 2027. Menurut Yahya, Syuriah tidak berwenang mencabut mandat Ketua Umum PBNU. Menurut Yahya, jika penunjukan Zulfa tetap dilakukan, tentu tidak bisa diterima dan dieksekusi. Dia menegaskan tidak ada mandataris organisasi NU bisa diberhentikan di luar forum permusyawaratan tertinggi, yaitu Muktamar, yang juga bisa memberhentikan ketua umum. Sementara, kubu Syuriah tetap mendapuk Zulfa sebagai pejabat ketua umum PBNU. Keputusan itu menempatkan Zulfa sebagai pengganti sementara Yahya Khalil Stakuf untuk memimpin PBNU hingga Muktamar berikutnya digelar. Pleno ini pada malam ini hari Senin, Selasa, sampai lupa saya. Iya. Hari Selasa malam Rabu jam 8.53 kami nyatakan bisa dimulai. Menurut pimpinan rapat pleno Muhammad Nuh, dengan penunjukan ini, Zulfa resmi mengambil alih mandat strategis ketua umum, termasuk memimpin jalannya organisasi dan memastikan roda administrasi PBNU berjalan tanpa hambatan. Dalam pleno Syuriah itu dihadiri oleh Menteri Sosial yang juga Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, Ketua Umum Dewan Pembina Pengurus Pusat atau PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. Salah satu rais di PBNU sekaligus Menteri Agama Nasaruddin Umar juga hadir. Konflik kepemimpinan PBNU bermula dari rapat harian Syuriah PBNU yang digelar di Hotel Aston Jakarta pada Kamis, 20 November 2025. Hasil rapat itu kemudian beredar dalam bentuk surat tertanggal 21 November 2025 malam. Surat ini ditandatangani Rais Am PBNU, Miftahul Akhyar, dan memuat 2 poin utama. Salah satunya permintaan agar Yahya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 hari. Surat itu juga menyampaikan alasan yang menjadi dasar pemberhentian Yahya. Dalam surat tersebut disebutkan, rapat harian Syuriah dihadiri oleh 37 orang dari total 53 pengurus Syuriah PBNU. Peserta rapat menilai kehadiran Peter Berkowitz, seorang Zionis pendukung Israel, sebagai narasumber dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU bertentangan dengan nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Nadliyah dan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Yahya tidak menerima keputusan tersebut dan menyatakan proses pemberhentiannya tidak sah. Penolakan itu berlanjut hingga rapat pleno Syuriah PBNU pada 9 Desember 2025 tetap menunjuk Zulfa Mustafa sebagai pejabat ketua umum. Sejak saat itu, klaim kepemimpinan BPNU terbelah antara kubu Syuriah yang mengakui Zulfa dan kubu Yahya yang menolak keputusan pleno. Peneliti ilmu politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Lili Romli menilai, dualisme kepemimpinan dalam PBNU sulit dihindari. Sebab, kedua kubu mengklaim telah menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART PBNU. Menurut Lili, konflik ini juga mengungkap kelemahan desain mekanisme resolusi konflik di tubuh PBNU. Ia menilai ke depan perlu ada penegasan otoritas dan mekanisme suksesi agar konflik serupa tidak terulang. Di tengah konflik yang masih berjalan, pemerintah menyatakan tidak akan campur tangan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menyampaikan sikap pemerintah tetap netral hingga konflik bisa diselesaikan, baik secara internal maupun melalui mekanisme hukum. Dia menyebut, mekanisme penyelesaian sengketa ormas telah diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar masing-masing organisasi. Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini menegaskan bahwa hingga saat ini, kepengurusan PBNU yang tercatat di pemerintah masih atas nama Yahya Khalil Stakuf. Menurut dia, belum ada susunan pengurus baru yang didaftarkan oleh kubu Zulfa Mustafa ke Kementerian Hukum. Apabila jalan dialog, jalan musyawarah dengan akal sehat, dengan maksud baik, dengan hati yang tulus, ini ditolak sama sekali, mungkin karena kepentingan atau apapun, ya kami siap untuk menempuh jalur hukum. Karena tenggat waktunya sudah lebih dari 3 hari, dia ketika diterima maka itu berlaku, sehingga Kiai Haji Khalil Yahya Stakuf, statusnya sudah tidak pengurus besar, ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama lagi. Ya, sekali lagi di sini ya saya sampaikan bahwa itu adalah masalah internal yang akan diselesaikan dengan cara-cara ulama. Ya tentu kita harapkan semua ikut bersabar ya, tidak terjebak dalam spekulasi, tunggu pengumuman resmi. Karena namanya Nahdlatul Ulama, maka yang memimpin adalah para ulama.